Jadi tidak cukup kita memiliki visi yang bagus, perencanaan yang detail, sumber daya dari tenaga kerja, sumber daya dari keuangan, sumber daya dari seluruh komponen perusahaan akan menentukan sukses tidaknya sebuah pertumbuhan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini akan membahas tentang pertumbuhan UMKM berdasarkan hasil riset dari Faizeh Hanifadeh dari Iran. Sahabat muda, hasil penelitian ini didasarkan pada survei terhadap 89 perusahaan manufaktur di Iran. Sahabat muda, berdasarkan hasil riset, ada 4 faktor penting agar UMKM itu tumbuh untuk perusahaan manufaktur di Iran. Barangkali ini juga ada kesamaan dengan penelitian-penelitian di Indonesia. Yang pertama tentang pola motivasinya. Pola motivasi ini menyangkut tentang bagaimana keinginan untuk maju, bagaimana keinginan untuk sukses agar UMKM itu tumbuh berkembang. Sahabat muda, pola motivasi ini dianggap penting karena dorongan untuk mensukseskan sebuah bisnis tergantung dari seberapa besar motivasi yang dimiliki seorang manajer. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki seorang manajer, semakin tinggi pertumbuhan UMKM di Iran. Faktor yang kedua yang menjadi penting dari pertumbuhan UMKM itu adalah visi dan perencanaan yang kuat. Sahabat muda, visi adalah sebuah cita-cita. Perencanaan yang disusun oleh manajer UMKM ke depan harus memiliki visi yang baik. Bukan hanya jangkauan jangka panjang, tapi jangkauan jangka menengah, jangkauan jangka pendek harus ditata dengan baik. Perencanaan bisnis ini harus betul-betul didasarkan kepada kekuatan visi dan kekuatan perencanaan ini membuat pertumbuhan UMKM itu semakin kuat. Jadi semakin tinggi visinya, semakin kuat perencanaannya, semakin bagus perencanaannya, pertumbuhan UMKM itu semakin bagus. Memang perencanaan ini adalah faktor awal, faktor yang utama. Bagaimana kita mencapai suatu tujuan kalau tidak ada rencana? Tidak mungkin kita sampai di Jakarta kalau rencana kita ke pasar. Jadi perencanaan bisnis yang disusun baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek itu harus disusun secara detail tetapi ringkas. Sahabat muda, memang perencanaan memiliki kelemahan, kekurang fleksibilan, tidak fleksibel. Oleh karena itu perencanaan yang kuat itu harus diimbangi dengan fleksibilitas seorang manajer. Agar apa? Agar visi tetap tercapai dalam kondisi yang berubah, dalam kondisi yang dinamis. Fleksibilitas ini perlu dibutuhkan agar perencanaan yang disusun itu tetap mencapai tujuannya. Yang ketiga, akses manajer terhadap sumber daya. Jadi tidak cukup kita memiliki visi yang bagus, perencanaan yang detail, tanpa ada akses manajer terhadap sumber daya yang dimiliki. Sumber daya semua yang dimiliki oleh perusahaan. Sahabat muda, sumber daya dari tenaga kerja, sumber daya dari keuangan, sumber daya dari seluruh komponen perusahaan akan menentukan sukses tidaknya sebuah pertumbuhan UMKM. Sumber daya ini perlu dikelola dengan baik, perlu dimanfaatkan dengan efektif dan efisien agar tujuan-tujuan dan cita-cita organisasi, tujuan UMKM mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Sahabat muda, pertumbuhan UMKM ini selain membutuhkan motivasi, selain membutuhkan perencanaan yang kuat, juga perlu adanya penguatan terhadap pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Agar apa? Agar semua cita-cita, agar semua motivasi yang dimiliki terdukung oleh sumber daya yang diakses oleh seorang manajer. Faktor yang keempat adalah faktor keterampilan seorang manajer. Jadi setelah motivasi dia punya, cita-cita dia punya, sumber daya dia punya, baru keterampilan seorang manajer akan dipertaruhkan sejauh mana UMKM ini bisa tumbuh berkembang. Sahabat muda, keterampilan UMKM ini sama dengan penelitian di Pakistan
kesulitan di beberapa episode yang lalu. Keterampilan seorang manajer harus mampu memberikan kekuatan terhadap internal perusahaan. Keterampilan seorang manajer harus mampu menganalisis kondisi eksternal perusahaan. Keterampilan seorang manajer harus mampu bertahan dari segala rintangan yang bisa saja terjadi. Keterampilan ketahanan seorang manajer ini akan bisa mengatasi seluruh permasalahan yang muncul, yang mungkin kita tidak menduga-duga. Sahabat muda, yang keempat ini cukup memiliki peranan penting. Kalau di episode yang lalu di Pakistan, keterampilan ketahanan memiliki faktor yang dominan. Ternyata di Iran juga sama. Faktor keterampilan seorang manajer bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada, mengelola sumber daya yang dimiliki, membuat analisis eksternal yang baik, keterampilan bagaimana dia itu bertahan terhadap segala permasalahan yang muncul. Sahabat muda, faktor keterampilan manajer ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, tingkat pengalamannya, dan tingkat bagaimana dia mengatasi permasalahan-permasalahan selama menjalankan bisnis. Bahkan sahabat muda, keterampilan seorang manajer ini harus mampu membuat lingkungan yang ada menjadi sebuah sumber daya. Seluruh kompetitor yang ada di pasar justru menjadi sumber daya agar menjadi inspirasi bagaimana seorang manajer ini menciptakan lebih baik dengan keterampilannya, dengan modifikasinya, sehingga seluruh sumber daya yang ada di internal maupun di eksternal dapat dikelola dengan baik. Sahabat muda, pertumbuhan UMKM yang diteliti di Iran ini mudah-mudahan memberikan inspirasi bahwa motivasi, sebuah visi perencanaan, sebuah akses manajer terhadap seluruh sumber daya, serta keterampilan manajer itu akan sangat mempengaruhi kesuksesan UMKM. Pada kata kuncinya sahabat muda, manpower, human capital itu sangat penting. Karena human capital yang baik, pendidikan yang baik, pengalaman yang baik, keterampilan yang baik akan mampu bagaimana dia mengolah motivasi, bagaimana dia mengolah sebuah visi dan perencanaan menjadi detail, menjadi terarah, menjadi kuat, menjadi lengkap, serta bagaimana seorang human capital ini mampu mengakses terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki. Sahabat muda, mudah-mudahan hasil riset dari Faizeh ini bermanfaat bagi pertumbuhan UMKM kita. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.